Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah An-Nur ayat 22. Di sini kita akan mengetahui tentang idgham yang dibaca bukan idgham. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, di ayat ini ada idgham, yaitu idgham mutamatsilan, tapi dia tidak dibaca idgham. Mari kita awali dari depan. Di sini ada bacaan yang dibaca pendek, ulu, yang namanya ulu. Waw yang depan ini tidak berfungsi sebagai mat. Biasanya ditandai dengan lingkaran kecil yang kita sebut dengan sifir mustadir. Itu maksudnya adalah bahwa waw ini tidak digunakan sebagai tanda baca, tapi dia hanya tanda tulisan saja. Dia bukan tanda mat, oleh karena itu kita pendekkan untuk waw yang pertama ini. Untuk waw yang kedua ini adalah panjang ya. Kalau kita itu berhenti di sini, jadi aslinya ini panjang, ulu baqiyatin misalnya. Tapi karena dia itu menghadapi al atau lam ta'rif atau sukun lam, maka dia itu menjadi pendek juga. Jadi yang asli pendek itu adalah waw yang depan ini. Untuk yang kedua ini aslinya dia itu panjang atau mat tabi'i, tapi karena dia bertemu dengan al maka dia dipendekkan. Demikian juga yang kedua ada ulu, di sini ada uli, sama saja, cuma perbedaan tentang nahwunya ini ya. Kalau ini berharokat doma, kalau ini kasroh begitu. Kalau dalam ilmu nahwu itu ada marfu', ada majrur dan lain sebagainya. Itu yang terpenting kita itu di sini waw yang depan ini tidak dibaca panjang ya. Jadi membacanya ulul fadli minkum, yang ini ulil qurba. Jadi di sini biasanya ada tanda lingkaran. Kalau di Al-Quran versi Madinah atau Mushaf Utsmani itu diberilah di sini tanda lingkaran, bukan sukun tapi lingkaran kecil yang menunjukkan bahwa dia itu tidak digunakan di dalam pembacaan atau cara bacanya. Nah, kita lanjutkan untuk dot ini tidak dipantulkan ya, karena banyak sekali saya mendengar orang kalau misalnya membaca atau tadarus itu dipantulkan. Usahakan ini tidak dipantulkan untuk dot. Ulul fadli minkum ini kita panjangkan karena dia itu ikhfa. Nah, yang sekarang kita bahas yaitu yang tadi sebagaimana judul kita ya, yaitu ada idgham yang tidak dibaca idgham. Kalau kita lihat di ayat ini yaitu di kalimat ini ya. Wal ya'fu wal yasfahu. Di sini kita lihat waw bertemu waw. Kalau alif ini memang dia itu tidak termasuk tanda baca, sama dengan waw yang tadi itu. Alif ini diberi tanda lingkaran kecil, biasanya ini menunjukkan alif ini tidak berfungsi apa-apa, sehingga kita menyebutnya dia ini waw bertemu waw ya. Sebenarnya ada dua, ada ya bertemu ya. Sekarang kita bahas yang waw dulu. Waw bertemu waw
Sebagaimana kita secara teori dia ini adalah idgham mutamatsilain atau idgham misli atau idgham mislain, sama saja pengucapannya, yaitu apabila ada huruf yang sama yang bertemu, yang sebelumnya itu sukun, yang setelahnya itu adalah yang berharokat atau dia itu huruf hidup. Kalau bertemu dia pastilah kita tasydid huruf yang setelahnya. Ada tak bertemu tak, ba bertemu ba, begitu ya. Itu kita tasydid ke huruf berikutnya. Nah, kenapa waw ini tidak ditasydidkan? Waw ini aslinya dia itu bertasydid kalau dia sebelumnya fathah. Tapi jadi ada pengecualian dari idgham mutamatsilan, yaitu apabila waw bertemu waw sebelumnya ada dhammah, maka tidak berlaku idgham itu. Artinya tidak ditasydidkan ke waw karena bisa merubah dari mat tabi'i tersebut. Jadi ini mat tabi'i biasa sehingga tidak bisa ditasydidkan. Mat ini harus tetap karena berhubungan dengan kata atau arti kata ini ya. Jadi tidak boleh ditekan ke huruf waw atau tidak bertasydid kecuali dia fathah. Kalau fathah baru dia ditasydid. Kalau ini dhammah. Dan demikian juga huruf yang satunya. Jadi ada dua huruf ya pengecualian dari idgham mutamatsilan ini, yaitu ya bertemu ya. Ya bertemu, kalau waw bertemu waw sebelumnya dhammah. Kalau ya bertemu ya sebelumnya kasroh, itu tidak diidghamkan. Contohnya fi yaumin tidak dibaca fi yaumin, bukan, tapi dibaca mat tabi'i biasa saja. Fi yaumin tanpa tasydid itu kalau sebelumnya itu kasroh. Jadi waw bertemu waw sebelumnya dhammah, atau ya bertemu ya sebelumnya ada kasroh. Itu yang aslinya idgham mutamatsilain tapi tidak dibaca idgham, tapi dibaca mat tabi'i atau satu alif tanpa tasydid ya. Wal muhajirina fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfahu. Jadi membaca wal ya'fu ini membaca seperti sukun wawu sebelumnya ada dhammah, jadi mat tabi'i atau mat asli satu alif. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Panjangkan ketika idgham bi gunnah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini ada idgham bila gunnah, tanwin bertemu dengan ro, kemudian rahim ini kita panjangkan sebagai mad arid disukun. Baiklah, kita baca dari depan lagi. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran, demikian tartil Quran kita, latihan kita pada kesempatan yang baik ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.